Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan nomor induk 1911 Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tentang perbedaan antara pengertian, contoh, serta objek dari tasawuf dan akhlak. Yang pertama, pengertian. Pengertian tasawuf. Tasawuf ini merupakan ilmu tentang bagaimana cara kita mensucikan diri, membersihkan hati agar selalu ingat kepada Allah dan menjauhi hal-hal duniawi. Sedangkan pengertian akhlak, akhlak merupakan perilaku atau tabiat. Nah, akhlak ini juga merupakan refleksi dari ilmu tasawuf agar tingkah laku dan perbuatan kita itu sama seperti perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya itu perbedaan objek antara tasawuf dan akhlak. Jika objek kajian ilmu tasawuf merupakan perasaan, hati, sedangkan objek kajian ilmu akhlak merupakan perbuatan manusia. Maksudnya di sini, ilmu akhlak ini memberikan pelajaran bagaimana menjadikan sifat dan karakter tersebut tertanam untuk menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan contoh dari tasawuf dan contoh akhlak. Yang pertama, contoh tasawuf, yaitu selalu berzikir kepada Allah di sepertiga malam, yang mana ketika orang tertidur nyenyak, kita menyempatkan waktu untuk mengingat Allah dengan cara berzikir. Yang kedua, senang berbagi atau berperilaku dermawan dan tidak mencintai hal-hal yang berbau duniawi. Sedangkan contoh dari akhlak yaitu menghormati orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih muda, berkata lemah lembut kepada orang tua, memberikan hadiah kepada orang lain, dan menjenguk teman yang sakit. Itu merupakan contoh dari akhlak dan contoh dari tasawuf. Baiklah, menjawab pertanyaan selanjutnya, ini poin kedua dari nomor 1 ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini tentang hadis yang menjelaskan tentang tasawuf dan akhlak. Baiklah, menjawab tentang hadis. Yang pertama yaitu hadis Nabi tentang akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad yang bunyinya, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya. Yang kedua, hadis tentang tasawuf ada pada surat Al-A'la ayat 14-15, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan cara beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Menjawab pertanyaan selanjutnya yaitu tentang macam-macam tasawuf. Tasawuf ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tasawuf falsafi. Yang kedua, tasawuf akhlaki. Yang ketiga, tasawuf irfani. Yang pertama yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini sifatnya adalah teoritis, yang mana aktivitas dari tasawuf falsafi ini mengkaji dan memahami hakikat dari eksistensi dengan cara yang unik. Tentang pengertian zuhud. Pada pengertian zuhud ini saya akan menjelaskannya melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di sini dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya, Allah akan mencintaiku." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ia bersabda, "Zuhudlah pada dunia, maka Allah akan mencintaimu."
Zuhudlah kepada manusia, manusia pun akan mencintaimu. Selanjutnya, contoh dari perilaku zuhud ini yang bisa kita terapkan dalam kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang selanjutnya, tidak bermewah-mewahan secara berlebihan. Selalu berusaha untuk banyak-banyak membelanjakan harta di jalan Allah. Lebih mencintai Allah daripada kehidupan di dunia ini. Tidak membelanjakan harta secara boros. Dan menggunakan harta yang kita miliki untuk kehidupan di akhirat. Selanjutnya, pengertian dari wara. Wara ini berasal dari bahasa tasawuf falsafi ini juga mencoba menemukan bahasa akal untuk menjelaskan berbagai pengalaman mistis, sehingga lahirlah konsep-konsep semacam ittihad, wahdatul wujud, gradasi wujud, Isnan Kamil, Nur Muhammad, Tajili, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tasawuf akhlaki. Nah, di tasawuf akhlaki ini berfokus pada birokrasi atau aturan-aturan formal untuk membentuk sikap dan perilaku seorang murid dalam masanya itu. Nah, targetnya ini adalah memperbaiki moral dan etika. Tasawuf akhlaki ini menekankan kepada adab lahir dan batin dalam berguru. Nah, dari hal itu tadi muncullah aturan, yaitu dahulukan adab daripada ilmu. Kalau sekedar berilmu, iblis lebih alim. Semua kitab sudah dibacanya, tetapi ia angkuh merasa paling benar kepadanya. Dan tasawuf yang ketiga yaitu tasawuf irfani. Nah, tasawuf irfani ini merupakan puncak dari 3 jenis tasawuf ini, yaitu yang mengembalikan manusia kepada jati diri yang fitrah. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang pengertian zuhud dan wara serta contohnya. Yang pertama itu pengertian zuhud. Selanjutnya pengertian wara. Wara secara bahasa dapat diartikan sebagai menghindari diri dari perbuatan dosa atau menjauhi hal-hal yang tidak baik dan syubhat. Sedangkan para sufi, wara merupakan menghindari segala hal yang tidak jelas antara halal dan haram. Contoh dari wara. Seorang muslim yang meninggalkan kebiasaannya mendengarkan, memainkan musik secara berlebihan hingga ia lalai akan kewajibannya sebagai muslim, karena dia tahu bahwa bermusik atau mendengarkan musik itu tidak ada yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan haram. Pertanyaan selanjutnya ini masih di nomor 3, poin kedua. Pertanyaannya tentang jelaskan apa yang dimaksud manusia hedonisme dalam gaya hidup. Nah, sebelum kita menjelaskan pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu hedonisme itu apa. Hedonisme adalah ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Jadi, manusia hedonisme dalam gaya hidup adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak-banyak mungkin dan dapat menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan.